Halo semuanya, kali ini kita akan bahas terkait tentang PPN ya. Oke, PPN itu kepanjangan dari pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu sendiri adalah pajak yang dikenakan kepada pengguna atau konsumen atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Mungkin kita sudah agak familiar ya terkait PPN ini saat kita belanja ke supermarket. Nah, itu kan di invoice-nya nanti atau di struknya itu ada terkait di bawahnya itu ada PPN 10%. Nah, itu terkait PPN itu ya mungkin dari segi barang terkait ya kita belanja di supermarket atau nanti kita beli televisi atau beli kulkas dan itu ada biasanya sudah ada PPN-nya 10%. Sedangkan untuk jasanya mungkin kalau kita memakai jasa lawyer dan lawyer tersebut sudah pakai perusahaan dan dia sudah PKP, dia akan mengenakan PPN. Dan besarnya PPN untuk saat ini ya mungkin 10% ya. Dan di sini di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Daerah pabean Republik Indonesia itu sendiri wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Nah, dari pengertian PPN ini mungkin kita sudah banyak yang tahu ya PPN itu ya pajak pertambahan nilai dan di dalamnya mungkin kita belanja di supermarket atau kita beli TV biasanya sudah terkena kena PPN-nya. Oke, kita lanjut dari sini dasar hukumnya. Dasar hukum PPN itu sendiri ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mengalami perubahan di Undang-Undang 11 Tahun 1994, Undang-Undang 18 Tahun 2000, dan yang terakhir di 2021 itu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Namun di akhir 2021 itu ada perubahan Undang-Undang HPP ya. Nah, yang sampai saat ini berlaku mungkin masih Undang-Undang 42 Tahun 2009. Tarif PPN itu sebesar 10%. Nah, kenapa juga saya bahas terkait PPN ini? Karena Undang-Undang HPP itu akan berlaku di bulan April tahun 2022. Nah, ini ada perubahan tarif ya. Yang sebelumnya dari 10%, ini akan menjadi ada perubahannya. Perubahan tarif PPN per April 2022. Dari yang 10% menjadi 11%. Nah, di sini kenapa saya bahas terkait PPN ini karena di bulan depan itu PPN akan naik dan dari naiknya PPN ini mungkin ada dampaknya ya. Dampak dari kenaikan tarif PPN. Pertama-tama ya dari harga jual semakin bertambah dan akan terjadinya inflasi. Kalau nilai PPN itu bertambah, ya otomatis saat konsumen membayar ke penjual, nah dia akan bertambah ya tagihannya dari yang awalnya nilainya mungkin ya PPN 10% jadi 11% dan nilai yang dia harus bayarkan ya akan bertambah 1% dari nilai sebelumnya. Dan yang akan terjadi saat PPN ini bertambah ya banyak barang yang akan naik ya. Mungkin walaupun dia tidak kena PPN ya barang-barang lain itu akan berpengaruh juga dan akan menyebabkan terjadinya inflasi. Dan selanjutnya ya daya beli konsumen akan menurun. Kalau konsumen itu pendapatannya tidak naik sedangkan ini pengeluarannya terkait beban PPN yang dikenakan ke konsumen itu naik ya otomatis mereka akan mengurangi pembelian mereka sehingga dari pendapatan yang biasanya mereka terima itu harus mereka atur sehingga pengeluarannya bisa menutupi dari pendapatannya. Jadi kalau beban mereka ya bertambah banyak ya otomatis mereka akan cara mengaturnya ya mengurangi daya beli. Sehingga ya daya beli konsumen ini akan menurun terkait adanya perubahan PPN dari 10% menjadi 11%. Selanjutnya kita bahas terkait contoh perubahan harga setelah kenaikan PPN dari 10% dan 11%. Ini sebenarnya contoh yang sangat simpel ya. Misalkan di bulan Maret ini kita belanja di supermarket ya. Boleh Alfamart, Indomaret. Nah, misalkan DPP-nya 100.000, PPN-nya kena 10%, 10.000, total yang kita bayarkan 110.000 di kasir. Sedangkan nanti di bulan April kita DPP-nya 100.000, PPN-nya 11%, 11.000, dan total tagihannya jadi 111.000 atau selisih 1.000. Jadi nanti
di bulan April kita akan membayar lebih besar 1%. Nah, mungkin juga banyak yang kurang paham ya terkait PPN ini. Nah, kalau kita belanja makanan ya di restoran itu mungkin ada juga yang namanya pajak 10%. Dan pajak 10% itu untuk restoran itu bukannya PPN, sehingga saat kita belanja di restoran nanti di bulan April itu pajaknya mungkin tetap 10% karena itu bukan PPN. Nah, jadi PPN itu beda dengan pajak restoran. Walaupun di walaupun nominalnya kemarin sama 10% ya, untuk PPN 10% dan pajak restoran itu biasanya 10% juga, sehingga banyak yang mengasumsikan kalau pajak restoran itu sama aja dengan PPN, padahal itu beda. Kalau PPN ini terkait pajak yang akan menjadi pendapatan pemerintah pusat, sedangkan pajak restoran itu akan bertambahnya pendapatan daerah untuk menambah pendapatan daerah. Jadi beda ya, PPN itu untuk pemerintah pusat, sedangkan pajak restoran itu untuk pendapatan pemerintah daerah. Sehingga yang di sini kita bahas terkait PPN-nya dari 10% menjadi 11%. Dan ini diatur dalam undang-undang yang terbaru, Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, jadi ini ya, nantinya saat kita beli TV misalkan 1 juta ya, nantinya akan ada penambahan jadi 11% ya, dari awalnya 10% menjadi 11% untuk tarif PPN-nya. Oke, kita coba contoh yang selanjutnya, kita estimasi pendapatan tambahan dari PPN atas kenaikan 1% dalam sebulan. Nah, sebenarnya kenapa sih PPN ini naik dari 10% menjadi 11%? Nah, dari kenaikan ini sebenarnya ini yang akan diuntungkan ya dari pemerintah ya, pemerintah pusat terutama, karena naiknya PPN ini akan menambah pendapatan pemerintah pusat ya dari PPN tersebut. Nah, kita ambil contoh ya, ini ya, kita ambil contoh retail Indomaret dan Alfamart. Saya coba cek mereka memiliki lebih dari 10.000 outlet di Indonesia. Saya cek di Google, mungkin kalau ini salah bisa dikoreksi. Nah, yang saya dapat itu untuk Indomaret dan Alfamart itu mereka tuh masing-masing sudah memiliki 10.000 outlet di Indonesia. Jadi saya coba ambil contoh dari dua retail ini ya. Nah, ini kita ambil contoh ya. Ini mungkin dari omset hariannya untuk Indomaret dan Alfamart ya, cuman salah satu. Misalkan omset hariannya dari awal per hari itu DPP-nya 20 juta, PPN-nya 2 juta. Nah, omset hariannya itu 22 juta. Sedangkan saat di bulan April nanti naik jadi 11%, ini akan menjadi omsetnya itu 22 juta 200 ribu. Ada perbedaan 1% ya. Jadi perbedaannya itu selisihnya 200 ribu. Nah, dari 200 ribu ini akan menjadi pendapatan pemerintah pusat. Karena PPN itu kalau sudah diterima dari konsumen yang konsumen akhir ya itu tidak akan bisa dikreditkan lagi ya. Nah, jadi selisihnya 200 ribu ini nanti akan bertambah dari misalkan contohnya Indomaret dan Alfamart itu ada 20 ribu outlet, ya dari 200 ribu dikalikan 20 ribu itu nilainya sehari itu 4 miliar. Jadi akan ada penambahan pembayaran PPN itu sekitar 4 miliar dari kontribusi Indomaret dan Alfamart untuk 20 ribu outlet ya di Indonesia, dan dari nilai omsetnya minimal segini nih, 22 juta atau 22 juta 200 ribu karena PPN-nya sudah naik, sehingga ada pendapatan dari PPN yang akan diterima pemerintah pusat itu dalam satu hari sekitar 4 miliar. Ini dari PPN. Dan kalau kita hitung dalam sebulan misalkan 30 hari, itu totalnya ada 120 miliar dalam sebulan untuk dari kontribusi Indomaret dan Alfamart, dengan ada totalnya 20.000 outlet ya kalau dia berdua digabungkan. Sementara juga di sini selain Indomaret dan Alfamart kita ada Alfamidi, ada Superindo, ada Farmer, dan yang lainnya itu mungkin omsetnya itu akan lebih besar dari Indomaret dan Alfamart yang mungkin masih puluhan juta, mungkin mereka bisa ratusan juta dalam satu hari, dan itu ada kenaikan juga PPN-nya ya 1%. Sehingga
pendapatan pemerintah akan bertambah banyak ya. Dari yang dari Indomaret dan Alfamart aja bisa 120 miliar, kalau ditambah yang lain-lainnya mungkin bisa bertambah lebih besar lagi. Sedangkan ini juga baru dari segi barang ya, belum yang jasanya, dari jasa yang dari perusahaan sourcing, dari lawyer, dan dari konsultan itu invoice-nya juga akan bertambah dari PPN-nya 10%, nanti akan naik jadi 11%. Dan rencananya PPN ini akan naik sekitar 12%, itu maksimal di tahun 2025. Jadi ya kalau naiknya 2% ya akan bertambah lagi pendapatan yang akan diterima pemerintah pusat. Oke, kita next. Naikkan harga jual di perusahaan PKP. Ya, ini sebagai contoh ya, kalau perusahaan A ini sebagai PKP, pertama-tama dia membeli barang ya. Ini yang pembelian tarif 10% ini dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dan selanjutnya di sini yang 11% dari Undang-Undang HPP. Saat mereka membeli barang 100.000, mereka akan dikenakan 10.000 dari si penjual barang tersebut. Jadi perusahaan A itu membayar 110.000. Nah, kalau perusahaan A ini akan menjual barangnya ke konsumen, ya dia kan akan menginginkan laba ya. Nah, keinginan labanya saya ambil 20%. Jadi mereka menjual DPP-nya 120.000, PPN-nya 10%, dan totalnya 132.000 ini yang akan dibayarkan si konsumen. Ya kita lah sebagai masyarakat yang membeli barang tersebut. Nah, PPN yang dibayarkan ke pemerintah ini ada 2.000. Jadi PPN perusahaan A ini mengenakan PPN ke konsumen itu 12.000 ya, di sini 12.000. Sedangkan mereka dikenakan PPN dari si penjual barang awalnya ini kan saat mereka beli barang oleh penjual barang awal dikenakan PPN 10.000. Nah, sehingga yang mereka bayarkan itu yang dari konsumen ini namanya PPN keluaran 12.000 dikurangi PPN masukan di sini dari yang si penjual barang awal. Jadi mereka akan membayarkan ke pemerintah itu sekitar 2.000. Nah, dari nanti di sini si penjual awalnya pun juga akan membayarkan 10.000 ini. Jadi sebenarnya total yang pemerintah dapatkan itu 12.000. Nah, sedangkan nanti di Undang-Undang HPP ini tarifnya menjadi 11%. Pertama dia beli 10.000, tarif PPN-nya 11% jadi 11.000, dan total yang perusahaan A beli barang itu menjadi 111.000. Nah, karena dia juga membeli barangnya sudah naik, ya otomatis dia akan menjual ke konsumen akan lebih besar lagi. Nah, kalau kita ambil contoh juga labanya 20%, sehingga dia akan menjual DPP-nya 120.000 dari 100.000, dan dia akan mengenakan PPN-nya 11%, 13.200, sehingga nanti akan jual ke konsumen itu 133.200, atau yang dibayarkan nantinya ke pemerintah itu sekitar 2.200 dari total PPN yang dikenakan ke konsumen itu 13.200. Ini namanya PPN keluaran, dan PPN masukan yang dia sudah bayarkan ke penjual barang awalnya itu 11.000, sehingga yang dia akan bayarkan 2.200, atau totalnya itu dari penjual awal nih nanti akan membayarkan ke pemerintah 11.000, dan dari perusahaan A itu akan membayarkan 2.200, sehingga total PPN yang pemerintah pusat terima itu sekitar 13.200. Nah, ini mungkin cukup banyak ya nilainya. Nah, kalau dari yang tadi kita udah ambil contoh dari Indomaret dan Alfamart aja, itu bisa menyumbang sekitar 120 miliar dalam sebulan, dan ini ada banyak perusahaan yang lainnya yang sudah PKP yang bisa menerbitkan PPN. Nah, kalau dinaikkan 1% itu akan sangat banyak uang yang akan diterima pemerintah pusat. Namun dari yang diterima pemerintah pusat itu sebenarnya yang dibebankan itu ya bagi konsumen, karena PPN ini yang akan dibebankan akhirnya itu ya konsumen. Nanti ya konsumen yang awalnya cuma bayar 132.000, nantinya mereka akan bayar menjadi 133.200. Sedangkan dari segi perusahaan A ya tetap aja mereka tetap menerima labanya sebesar 20%. Dan PPN yang dibayarkan pemerintah ya ini 2.200 pun ya sebenarnya sama aja, karena mereka mengenakan ke
konsumennya itu jadi 13.200, sehingga mereka tuh sebenarnya nggak ada perubahan ya dari segi perusahaan. Yang ada perubahan itu dari segi konsumen akhir, sehingga kenaikan PPN menjadi 11% itu akan sangat berdampak ya untuk konsumen akhir. Namun kembali lagi ya, saat konsumen akhir ini berdampak dan menjadikan daya beli mereka menurun, ya otomatis omset dari perusahaan A ini juga akan menurun ya. Ya itu sih. Jadi semuanya akan saling berdampak, dan mungkin juga nantinya dari yang ini ya barang-barang lain pun akan berdampak lagi, karena dari sini naik ya, PPN-nya naik ya, barang-barang lain juga mungkin akan menyangkut jadi naik. Contohnya saya coba ambil kalau dari segi restoran ya. Restoran itu mungkin ada kemasan, menjual kemasan ya, plastik atau dari kertas bungkusnya. Nah, kalau kertas bungkusnya itu dikenakan PPN dan PPN-nya naik, otomatis harga barang produk yang dijual di restoran dan yang lainnya pun akan menaik. Jadi terkait PPN ini itu akan berdampak dari barang yang dikenakan PPN dan yang tidak dikenakan PPN juga pun nantinya akan berdampak, karena akan berkesinambungan ya. Jadi restoran itu kan dia pajak restoran, bukannya PPN, tapi kan barang-barang yang ada di restoran itu nantinya bahan bakunya kan dikenakan PPN, sehingga ya otomatis si penjual di restoran itu akan menaikkan harga tersebut, sehingga ya konsumen lagi yang akan menerima dampaknya. Jadi kita akan menerima harganya akan menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Mungkin itu aja yang perlu dibahas. Jadi terkait PPN naik jadi 11% ini dalam Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mungkin dulunya yang digemborkan itu terkait pajak orang pribadi ya, yang 5 juta itu sekarang kena pajak, sebenarnya bukan terkait itu. Iya, yang lebih ditekankan mungkin dari sini ya, dari HPP ini yang menjadi ada kenaikan, dan ini mungkin akan berdampak banyak sektor. Oke, mungkin itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan atau yang lainnya yang perlu dibahas bisa di komen di kolom komentar. Terima kasih.